bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat pagi juga Bu Mina, kabar saya sehat. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu Yanti, saya sehat. Baik Bu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik, yaitu pra-observasi, di mana tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan Ibu dalam melakukan kegiatan observasi akademik. Baik Bu, kita mulai sekarang ya Bu ya. Oke Bu. Apa tujuan pembelajaran kali ini yang ingin Ibu capai Bu Yanti? Oke Bu, pada kesempatan ini siswa akan mempelajari mengenai operasi hitung pembagian pecahan. Di mana yang menjadi tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menghitung pembagian pecahan secara abstrak melalui lambang matematika dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu memecahkan operasi hitung pembagian pecahan pada kehidupan sehari-hari dengan tepat. Wah, luar biasa Ibu ya. Dari pembelajaran nanti, area pengembangan mana yang ingin hendak Ibu capai Bu Yanti? Oke Bu, untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu Bu tentang keterampilan bertanya, supaya saya tahu Bu bagaimana siswa itu dapat memahami konsep dari pembelajaran nantinya. Luar biasa Ibu ya. Berikutnya Bu, tentang strategi apa yang ingin Ibu gunakan pada saat pembelajaran nanti Bu? Oke, saya ingin melakukan strategi problem based learning atau PBL dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa akan saya bagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan kesiapan belajarnya mereka masing-masing. Mantap Bu Yanti. Berikutnya Bu, media apa saja yang ingin Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti Bu? Oke, media yang akan saya pakai nanti Ibu sudah saya persiapkan seperti video, poster, artikel, kertas origami, kemudian botol dan gelas. Luar biasa sekali, bagus ya Bu. Oke Bu, berikutnya ini yang terakhir ya Bu ya, pertanyaan bagi Ibu, yaitu untuk pelaksanaannya. Kira-kira kapan itu akan Ibu laksanakan ya Bu? Oh ya Bu, rencananya yang hari ini akan saya laksanakan. Oke Bu Yanti, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Oke Bu, terima kasih juga. Oke. Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan ya, semua sehat. Berarti kita semua ini dalam perlindungan Tuhan. Nah, untuk memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, giliran siapa hari ini pimpin doa, Nak? Oke, maju Abil. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama percayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa say. Jadi bro. Siap bro pada buku terhormat bro. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih buat anak Ibu Abil yang sudah memimpin doa kita di pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan mengabsen dulu. Ibu mau cek kehadiran kalian ya. Ibu panggil satu-satu namanya didengarkan ya Nak ya. Yang Ibu panggil namanya tunjuk tangan, bilang hadir. Paham ya? Oke, Alvin, Nanda, Arni, Junidar. Oke, ada lagi kira-kira yang belum Ibu panggil? Hadir semua ya berarti ya. Oke, puji Tuhan semua hadir, berarti kita sekarang dalam keadaan yang sehat ya. Udah sarapan tadi pagi dari rumah Nak?
Ada sarapan ya, sarapan itu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Kita juga akan lebih semangat lagi mengikuti pelajaran di kelas. Nah, sekarang coba lihat dulu di lantai ya, di bawah mejamu, di bawah kursimu ada nggak sampah, Nak? Biar bersih lingkungan kelas kita. Kalau udah bersih kan kita akan lebih semangat lagi untuk belajar. Nah, yang rambutnya agak berantakan agak diginikan dulu, biar ganteng ya kan. Yang laki-laki tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik. Kalau udah cantik-cantik, Nak, kalau udah ganteng-ganteng, pasti ibu pun akan lebih semangat lagi mengajari kalian. Udah pasti tuh, ya. Oke, biar lebih semangat lagi kita, ya. Kita mau bernyanyi dulu untuk memupuk rasa kecintaan kita terhadap tanah air kita, tanah air Indonesia. Ayo, siapa nih yang pimpin lagu kita? Ayo, Mei, maju ke depan. Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak Ibu Mei sudah memimpin lagu kita ya. Nah, sekarang Ibu mau coba dulu bertanya ya tentang pelajaran kita sebelumnya. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak kira-kira? Masih ingat pelajaran kita? Tentang apa? Kemarin itu pelajaran kita sebelum ini? Perkalian pecahan. Oke, apa itu pecahan? Siapa yang tahu? saya Bu, Oke, Mei. cara untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Oh iya, bagus. Cara untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Tepuk tangan dulu untuk si Mei. Oke, berarti semua Ibu lihat masih ingat ya? Ya, masih ingat pelajaran kita yang kemarin. Dan untuk pelajaran kita hari ini, seperti yang ada tertulis di papan tulis, apa Nak? Pembagian pecahan. Kok lemas? Apa Nak? Pembagian pecahan. Iya, pembagian pecahan. Kemarin kita belajar perkalian, sekarang kita belajar tentang pembagian. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu yang pertama dengan memahami contoh yang diberikan oleh guru, peserta didik mampu menghitung pembagian pecahan secara abstrak melalui lambang matematika dengan tepat. Yang kedua, tujuan pembelajarannya dengan memahami contoh yang diberikan oleh guru, peserta didik mampu memecahkan operasi hitung pembagian pecahan pada kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok dan literasi pengamatan, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi yang berkaitan dengan pembagian pecahan dan menemukan solusi-solusi kreatif untuk masalah tersebut dengan tepat. Jadi nanti kita ada presentasi masing-masing kelompok. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang biar lebih semangat lagi, ayo semua bangkit dulu berdiri. Kita mau ice breaking dulu, ya. Kita ice breaking. Ya. Kita tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Set, aha aha, man, aha aha, man, aha aha, semangat. Udah semangat, berarti udah siap kita mau belajar. Nah, Ibu mau memberikan pertanyaan pemantik ya, yang berhubungan dengan materi kita saat ini yaitu pembagian pecahan. Nah, pernah nggak kalian lihat
orang yang menuangkan bensin atau pertalite ke dalam botol-botol bekas. Pernah? Di kampung kita ini nak, kalau jual minyak masih pakai botol-botol itu ya kan? Iya, biasanya dari satu ember atau dari satu jerigen itu dipindahkan atau dibagi-bagikan ke botol per botol. Nah, kemudian sekarang pernahkah kalian memperhatikan ibu kalian di rumah ya, ketika mereka menuangkan air ya atau minuman ke dalam cangkir-cangkir atau gelas-gelas? Pernah? Udah pasti pernah. Visualisasi pecahan. Lihat situ. Ada gambar sebuah pizza dibagi menjadi dua, dibelah ya kan, dibelah dua. Berarti kalau dalam pecahan itu dinyatakan dengan 1/2. Nah, kemudian ada satu pizza dibagi menjadi 4. Berarti setiap potongan itu dinyatakan dalam matematika adalah 1/4. Oke, pembagian pecahan. Ini masih dalam bentuk huruf ya. A per B sama dibagi C per D. Nah, kalikan dengan kebalikan pecahan yang dibagi. Ingat ya, yang A per B itu adalah yang mau dibagi. Yang C per D itu adalah pembaginya. Nah, lihat ke kotak sebelah. Tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Menjadi tanda kali menjadi C per D itu berubah. Yang di bawah jadi ke atas, yang ke atas menjadi ke bawah. Atau pembilang menjadi penyebut menjadi pembilang. Nah, di sini ada contoh. 2/5 bagi 3/4. Nah, lihat di sebelahnya. 2/5 bagi berubah tanda operasi menjadi kali. Dan pembaginya yang tadi 3/4 berpindah tempat atau berpindah posisi 3/4 menjadi 4/3. Nah, tinggal dikalikan. 2 kali 4? 8. 5 kali 3? 15. Oke, itulah cara pembagian pecahan ya. Nah, kalau A per B dibagi C. Misalnya kalau C itu dia adalah bilangan bulat. Dan ingat, C itu sama dengan C/1. Kalau misalnya C itu 5, berarti kalau dalam pecahan menjadi 5/1. Lihat di depan sudah Ibu berikan sebuah permasalahan. Ya, coba baca dulu Abil. Jika botol air minum Agam berisi air sebanyak 1/2 liter, Agam akan membagi air tersebut ke dalam beberapa gelas secara merata. Bantulah Agam untuk menentukan berapa banyak air yang dituang ke dalam masing-masing gelas. Iya. Jadi di sini diketahui bahwa ada botol air minum si Agam. Katakanlah ini botol air minum si Agam, ya kan? Kemudian berisi air sebanyak berapa katanya? 1/2 liter. Jadi air yang di dalam ini nak isinya 1/2 liter atau 1/2 liter. Kemudian Agam akan membagi air tersebut ke dalam beberapa gelas secara merata. Coba lihat di gambar. Ada berapa gelas di situ dibuat, nak? Iya. Nah, ada 3 gelas. Oke. Nah, bantulah Agam untuk menentukan berapa banyak air. Jadi nanti bilang membagi sama rata, harus sama rata semua, ya. Oke, udah sama rata kalian lihat, silakan duduk Nanda. Udah sama rata kalian lihat, nak? Udah pas ini? Udah pas, udah sama rata. Nah, jadi katanya berapalah banyak air ini yang di dalam ini? Ada berapa banyak ini? Tadinya dari berapa liter? Awalnya berapa liter? Yang waktu di dalam ini, di dalam botol aquanya berapa liter? 1/2 liter. Ya, kita buat dulu diketahui ya. Botol minum berisi air
sebanyak 1. Kemudian apa yang ditanya, Nak? Yang ditanya adalah berapa banyak air yang dituang. Jadi banyak air dalam tiap gelas adalah 1/6 liter. Ini sekarang kelompoknya sudah sesuai dengan pembagian kelompok yang Ibu bagi semalam tidak? Sudah kan? Karena pembagian kelompok ini itu adalah berdasarkan asesmen diagnostik yang Ibu buat pertemuan sebelumnya. Jadi akan Ibu bagikan ya lembar LKPD-nya. Oke, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Oke. Nah, sekarang masing-masing kelompok akan Ibu berikan materi atau konten yang bisa membantu kalian dalam mengerjakan pemecahan masalah nanti yang ada di LKPD. Nah, untuk kelompok 1, Ibu akan memberikan artikel tentang pembagian pecahan dan kertas origami untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di lembar LKPD. Nah, kemudian untuk kelompok 2, Ibu akan memberikan video pembelajaran ya. Video pembelajaran mengenai cara pembagian pecahan. Nanti kalian bisa putar ya. Oke. Yang ini anak ya. Nah, yang ketiga ya, di kelompok 3 Ibu akan memberikan materi tambahan melalui poster pembagian pecahan supaya kalian bisa terbantu untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD. Oke, masing-masing kelompok Ibu harapkan mengerjakan dengan aktif, ya kan, saling bekerja sama. Karena apa? Karena sambil kalian mengerjakan, sambil kalian berdiskusi, Ibu akan melakukan penilaian, ya, penilaian sikap, penilaian keterampilan. Oke, silahkan. Kalau ada yang mau ditanya, boleh ditanya ke Ibu. Jangan lupa ditulis nanti Nak di masing-masing kelompok nama anggota kelompoknya ya. Ditulis masing-masing. Kalau ada 5 ditulis 5, kalau ada 6 tulis 6 ya. Kalau kalian mau menggunakan kertas origami bisa ya kan. Ini menggunakan alat peraga. Coba yang berapa tadi katanya? 2/5 bagian. Nah, coba dulu kalian masing-masing tiap orang bikin dulu ini satu kertas ini bagi menjadi 5 bagian. Ya, ayo masing-masing. Kalau udah siap, boleh dipindahkan ke situ ya. Waktunya sekitar 5 menit lagi. Ayo, gimana Putra? Udah selesai? Oke, baiklah. Sepertinya Ibu perhatikan masing-masing kelompok sudah selesai kan? Udah selesai semua? Sudah, Bu. Kelompok 1 udah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Oke, sekarang saatnya adalah masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kelompok mana duluan yang mau maju? Kelompok 1. Kelompok 1 aja? Oke, silahkan kelompok 1 duluan maju. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya Arni, saya Ridho, saya Aurel, saya Dinda, saya Aurel memiliki 2/5 meter pita merah. Aurel kemudian memotong pita tersebut menjadi 1/2 bagian yang sama panjang
Berapa meter panjang masing-masing pita Aurel? Diketahui Aurel memiliki pita Buat suaranya. 2,5 meter. Kemudian memotong pita menjadi 1/2 bagian. Tanya, berapa meter panjang masing pita Aurel? Jawab, 2/5 dibagi 1/2. 2/5 dibagi 1/2 sama dengan 1 bagian dibagi menjadi 5. Jadi 5 bagian. Maka jawabannya 4/5. Jadi panjang masing-masing pita Aurel 4/5 meter. Oke, Apakah hasil dari 2/5 dibagi 1/2 jika menggunakan pembagian alat tanpa alat peraga hasilnya sama? sama nggak hasilnya kalau tanpa dengan alat peraga atau menggunakan operasi pembagian biasa gitu kan? Nah, sama apa enggak? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang giliran kelompok 2. Ayo. Panitia kelompok 2 akan memastikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Catherine, saya Mei, saya Abil, saya Anta, saya Rita, saya Nanda, Ibu Mei memiliki 3,4 kilogram tepung hidup. Diketahui ibu memiliki tepung 3/4 kilogram. Tepung tersebut akan digunakan untuk membuat 3 kue. Ditanya, berapa kilogram tepung yang digunakan untuk setiap kue? Jawab, 3/4 dibagi 3. 3/4 dibagi 3/1. 3/4 dikali 1/3 sama dengan 3/12. Jadi tepung yang digunakan untuk setiap kue sama dengan 3/12 kilogram. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, ada yang mau bertanya? Oke, Intan. Apakah ada sisa tepung yang belum digunakan? Ada tidak sisa tepung yang belum digunakan, Ibu? Tidak ada, karena tepung sudah habis untuk membuat 3 kue. Oke, bagus. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, udah ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, lanjut kelompok yang terakhir, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Saya Intan, saya Sena, saya Masya, saya Mika, saya Putra, dan Ante Mika memiliki langkah masak coklat yang akan diberikan kepada anak-anak dengan sama jika setiap anak mendapat 3/5 bagian. Berapa jumlah anak desa yang diberi coklat oleh Tante Mika? Apakah masih ada sisa coklat dari Tante Mika? Jika ada, berapa sisa coklatnya? Langsung dijawab, Nak. Kelompok 3 diketahui Sambil ditunjuk. Oke. Dahulu Tante Mika memiliki 1 coklat akan dibagikan ke anak-anak desa masing-masing 3/5 bagian. Ditanya, 1. Berapa jumlah anak yang diberi coklat? 13 1/3. Jadi banyak anak yang mendapatkan coklat adalah 13 anak. 2. 3/5 kali 1/3
sama dengan 3/15. Jadi sisa coklat nanti bisa 3/15 bagian. Oke, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya teman-teman? Saya Bu. Oke, Junidar. Di jawaban nomor 1 ada 13 anak yang mendapatkan coklat. Sementara di perhitungan saya lihat ada 13 1/3. Mengapa demikian? Oke, jelaskan. Iya betul, kami pun di perhitungan 13/1/3. Banyak anak yang mendapatkan coklat adalah 13 anak. Tapi ketiga ini adalah sisa dari sisa coklat dari nikah. Oke, Terima kasih. ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Oke, tutup nak. Sekian dan terima kasih. Ini hasil presentasi kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sampai di sini ya. Ibu sangat senang melihat kalian berani untuk maju tampil ke depan. Supaya lebih semangat lagi, Ibu tengok udah mulai lesu. Berdiri dulu semua. Ayo berdiri. Yuk. Kita ice breaking dulu. Tepuk wow. Masih ingat kan? Tepuk wow. Kasih W. Iya, silakan duduk. Memang kalian keren-keren semua. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, ada lagi nggak kira-kira yang masih belum dipahami? Jadi mau ditanyakan, ada? Ada yang mau bertanya? Ayo. Nggak ada lagi yang mau bertanya? Ibu, Oh iya, Fadlan, apa itu? dalam pembagian pecahan, apakah boleh bilangan yang akan dibagi yang dibalikkan? Oh, bilangan yang dibagi atau bilangan yang pecahan yang di depan itu yang dibalikkan maksudmu nak? Oh, tidak bisa. Yang dibalikkan itu yang pembilang jadi penyebut jadi pembilang itu harus pembaginya. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian supaya Ibu mengetahui sampai di mana pengetahuan, sampai di mana kalian sudah memahami pelajaran kita hari ini ya. Evaluasinya langsung dikerjakan di kertas yang Ibu bagikan ya. Waktunya hanya 5 menit. Ayo cepat-cepat. Udah siap? Oke. Yang udah siap udah bisa langsung dikumpul. Jangan lupa ditulis namanya ya. Ini udah kan? Oke. Oke, dah selesai waktunya. Oke, kita kumpul ya, Nak ya. Ayo, kumpul. Ayo, masing-masing boleh mengumpul. Udah kan, Anda kan? Oke, bagus. Catherine udah selesai, bagus. Mei udah selesai, bagus. Udah, Pari udah. Oke, mana lagi yang lain? Ayo. Oke, udah siap? Ya, oke. Udah siap? Ayo.
Udah kan? Tris sudah. Oke. Ayo, Gita. Udah kan? Oke. Siapa lagi yang belum ngumpul? Putra sudah kan? Nah, oke. Ayo Palen. Palen. Udah. Siapa lagi yang belum? Udah ngumpul semua? Sena udah kan? Ayo Fadlan. Udah? Tinggal si Fadlan ini yang paling lama nih. Udah? Oke. Nah, semua sudah selesai ya. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya, gimana sih perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Betul, senang. Oke, syukurlah kalau kalian senang ya. Nah, sekarang kita mau membuat kesimpulan dulu tentang pelajaran kita hari ini. Oke, coba Junidar kasih kesimpulanmu dulu, Junidar. Membagi pecahan, tingkatan penyebut dan pemilang pada pecahan kedua. Kemudian kalikan seperti perkalian pecahan. Oke, bagus. Jadi untuk membagi pecahan, kita hanya menukarkan penyebut menjadi pembilang pada pecahan kedua, kemudian kalikan perkalian pecahan. Oke, yang berikutnya kesimpulannya. Oke, coba si Abil dulu. Untuk membagi pecahan, tukarkan penyebut dan pembilang pada pecahan kedua. Kemudian kalikan seperti perkalian pecahan. Oke. Rumus pembagian pecahan. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Iya, rumus pembagian pecahan yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Oke ya, kita sudah simpulkan pembelajaran kita untuk hari ini. Sekarang Ibu mau ingatkan pelajaran kita untuk besok adalah operasi hitung campuran. Nah, di dalam satu soal atau permasalahan nanti di situ bisa menyangkut ada pembagiannya, ada perkaliannya, ada penjumlahannya ataupun pengurangannya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Tadi di awal kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa kembali. Ayo Abil, silakan. Sebelum kita pulang, setelah kita berdoa menurut agama percayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa saya. Jadi kepada Samudra. Selamat siang. Hati-hati di jalan nanti pulang ya nak ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bu Yanti, bagaimana kabar Ibu sekarang? Selamat pagi juga Ibu Mina. Baik Ibu, untuk sendiri bagaimana kabar Ibu? Ya Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Yanti. Baiklah Bu Yanti, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tadi? Wah, saya senang Bu. Ternyata anak-anak tadi sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran tadi, terutama dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi tadi Bu. Oh, begitu ya Bu. Kemudian dalam berdiferensiasi tadi, apakah pembelajaran tadi sudah sesuai dengan rencana yang Ibu persiapkan? Saya rasa sudah Bu. Seperti itu ya Pak. Kemudian selanjutnya Bu, apa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pembelajaran tadi Ibu di dalam kelas? Hambatan yang saya alami Bu, sebenarnya hambatan dari dalam diri saya sendiri, karena saya kurang percaya diri gitu ya Bu ya, karena pemahaman saya pun dalam
mempraktekkan pembelajaran diferensiasi ini Bu bisa dikatakan masih kurang karena ini masih pengalaman saya pertama. Kemudian waktu atau durasi tadi ada kelewatan Bu, agak-agak 5 menit ya dari waktu yang seharusnya. Seperti itu. Baik Bu. Kalau begitu selanjutnya ya Bu, kompetensi mana yang ingin Bu Yanti kembangkan setelah pembelajaran ini? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu kompetensi keterampilan tanya jawab dengan tujuan agar siswa dapat lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran. Oke Bu, apa harapan dari refleksi ke depannya Bu? Saya berharap dapat menerapkan pembelajaran yang lebih menarik lagi dan saya ingin menerapkan pembelajaran yang tentunya berpusat bagi siswa. Ya Bu ya, Bu Yanti. Ini yang terakhir ya Bu ya. Apa kesimpulan tentang percakapan kita ini Bu? Baik Bu, untuk pembelajaran diferensiasi ini menurut saya ini sangat baik untuk diterapkan. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Karena dengan berdiferensiasi, siswa dapat berkolaborasi, berbagi pengetahuan sesama temannya. Baiklah Bu Yanti, terima kasih ya Bu Yanti telah meluangkan waktunya dalam kegiatan pasca observasi ini. Semoga apa yang Ibu harapkan dapat tercapai ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih juga Bu Mina.